Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Irmayanti, NIM 19142027, jurusan Perbankan Syariah D semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Dosen pengampu Yani Agus Priyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah tahun 2014 sampai 2019. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembiayaan, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas, antara lain 1. Pemindahan uang, 2. Menerima dan pembayaran kembali uang dalam rekening koran, 3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya, 4. Membeli dan menjual surat-surat berharga, 5. Membeli dan menjadi cek wesel, surat wesel, kertas dagang, 6. Memberikan kredit, dan 7. Memberi pinjaman kredit. Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lainnya yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya. Dalam setiap lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-bank, dalam kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah itu harus mengacu kepada etika bisnis secara Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga perbankan dan keuangan syariah saat ini berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992. Indonesia terbilang terlambat dalam mengembangkan lembaga perbankan dan keuangan syariah dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang lebih dahulu mendirikan bank Islam semenjak tahun 1983. Perekonomian Indonesia tahun 2014 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan, diantaranya bersumber dan pemulihan ekonomi global yang kurang memenuhi ekspektasi dan terus berlangsungnya proses penyesuaian struktural terkait ketahanan energi, pangan, ekspor, dan infrastruktur domestik yang berdampak pada stabilitas dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kondisi ekonomi makro Indonesia pada sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang relatif stabil, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,0% YoY atau lebih rendah dibandingkan target awal diterapkan pemerintah sebesar 5,5%. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi domestik yang tumbuh cukup tinggi 5,1% YoY. Perbankan Syariah Indonesia
yang terdiri atas Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah, terus menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2019. Kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercerminkan dan meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah sebesar 20 BPS YoY menjadi 20,59%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Di sini tercatat bahwa perkembangan aset perbankan syariah dari tahun 2014 sampai tahun 2019 berkembang dengan cukup baik atau dengan sangat pesat, dan dari tahun ke tahun itu semakin tinggi proses perkembangannya. Dalam grafik aset keuangan syariah pada tahun 2015, perbankan syariah dari tahun ke tahun, dari tahun 2015, 2016 sampai tahun 2019 semakin tinggi lagi, dan pasar modal syariahnya pun begitu sebaliknya, akan semakin tinggi proses perkembangannya. IKNB syariah juga akan semakin tinggi perkembangannya dari tahun ke tahun. Pembiayaan dana pensiun, lembaga keuangan makro syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah khusus, dan pasar modal syariah terdiri dari sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksadana syariah. Dan selain itu, di bidang pasar modal syariah juga terdapat yang kapitalisnya terus meningkat per Desember 2019. Total aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk saham syariah mencapai 1.468,07 miliar atau USD 105,61 miliar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, semakin berkembang pesat perkembangannya. Pertumbuhannya pun semakin baik, dan sampai saat ini masih terus dilakukan perkembangan lagi agar lembaga keuangan syariah itu semakin terus bertambah dan semakin terus meningkat. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.